Oke, ini cerita mistis pendaki dari Mbak Restu Nawang. Pada pendakiannya di Semeru tahun 2012. Pendakian start dari Ranupani jam 3 sore. Satu rombongan terdiri dari 2 cewek, termasuk saya. Dan 4 cowok. Enggak ada hambatan yang bagaimanapun sampai satu pos sebelum Ranukumbolo. Waktu itu masih ingat betul, ada sosok putih berdiri tepat di sebelah tulisan selamat datang di Ranukumbolo. Dan yakin banget itu bukan manusia atau orang yang lagi ngejemur flysheet. Ya kali jam 8 malam jemurnya. Dan disinilah kebimbangan terjadi. Antara mau lari atau acu tak acu sama sosok putih itu. Karena satu-satunya jalan ke tempat camp harus ngelewatin sosok putih itu. Dan keputusan dibuat. Saya dan temen yang ngeliat itu ambil jurus kaki 1000 sambil merem pas ngelewati sosok putih itu. Untungnya kita selamat pas ngelewatin dia. Nggak pakai acara nabrak ataupun jatuh. Alhamdulillah. Lalu kita memutuskan ngecamp di Ranukumbolo dan melanjutkan ke Kalimati esok harinya. Nah, setelah melalui Oro-Oro Ombo dan masuk hutan, saya ngerasa ada yang ngikutin. Tapi setiap nengok enggak ada apa-apa di belakang. Cuma di kanan kiri berseliweran enggak jelas. Saya sebetulnya termasuk orang yang peka terhadap hal seperti ini. Saya abaikan dan tetap nyantai jalan. Akhirnya kami serombongan tiba di Kalimati jam 1 siang. Makan siang dan rencananya akan mendaki ke Arcopodo jam 7 malam. Tapi apa daya angin di Kalimati lebih punya medan magnet. Enak banget swear. Kita ketiduran di luar tenda tanpa SP, cuma beralaskan matras dan bangun-bangun udah jam 7.30-an malam. Akhirnya kita baru lanjut jalan jam 9-an malam. Nah, memasuki area hutan Arcopodo, ada jalan setapak kecil gak jauh dari shelter Kalimati. Kalau dilihat mata telanjang, gak ada pohon besar di sekitar setapak itu, dan di situ saya ngelihat 2 sosok tinggi besar, seolah-olah seperti gerbang selamat datang di hutan Arcopodo. Rada keder juga sih Min. Karena lagi-lagi harus ngelewati sosok yang jauh lebih serem dari yang di Ranukumbolo. Gambarannya tuh nih, pohon-pohon di Arcopodo itu cuma kakinya. Lanjut pendakian, medan berpasir yang menimbulkan debu udah benar-benar mendominasi. Masih ditambah tanjakan dan tikungan-tikungan tajam. Untungnya banyak pohon untuk bersandar sejenak. Nah, di sini urutannya adalah 2 cowok di depan, 2 cewek di tengah, dan 2 cowok lagi di belakang. Saya biasanya emang nunduk Min kalau jalan, karena males ngelihat mereka yang di atas-atas. Lama-kelamaan jalan, saya ngerasa kok tempo langkah kaki teman saya, cewek satunya, ngelambet parah. Awalnya masih positive thinking kalau dia capek. Nah, lama tambah lama, temponya udah bener-bener lambat. Sampai saya yang di belakangnya gak kuat ngikutin tempo dia. Malah tambah capek. Niat hati sih angkat kepala mau tanya,
Apa dia kecapean? Malah disajikan pemandangan aduhai. Ada sosok kecil, tingginya gak sampai 1 meter. Nemplok dong di punggung teman saya. Ya antara kaget, kasihan sama teman saya. Terus saya tanya teman saya, capek ya? Tumben lambat banget. Dia cuma jawab, gak tahu nih, berat banget di pundak. Padahal udah lepas keril. Dalam hati saya, ya gimana kagak berat ditemplokin gitu. Saya coba komunikasi sama sosok kecil itu. Saya cuma minta jangan ngerjain teman saya. Kasian. Kalau mau bantu kita aja lah biar jalannya cepet. Yang ada sosok kecil itu malah ketawa super renyah. Bikin merinding. Pas ngetik ini pun jadi merinding. Aduh. Dan akhirnya sampai di Arcopodo. Pas lihat jam kita jalan cuma 1 jam aja. Jam masih pukul 10 malam. Kalau di logika, dengan tempo jalan kita yang lambat banget, mana sampai Kalimati Arcopodo 1 jam. Seiring berjalannya waktu, rombongan kami mulai terpisah-pisah. Faktor capek dan kecepatan tiap individu, bukan gak solid. Kami saling menunggu, hanya memang ada jarak dan masih bisa terpantau mata satu sama lain. Sampai akhirnya 3 orang teman cowok saya udah berada jauh di depan. Dan 1 teman cowok, 1 teman cewek ada jauh di belakang. Saya sendirian di tengah-tengah. Nah, kesalahan saya adalah saya nggak megang logistik sama sekali. Hanya ada permen di saku. Di sini awal mula saya mulai keok. Kehausan karena hampir 3 jam saya nggak minum sama sekali. Karena jarak teman-teman saya yang bawa persediaan air minum jauh di depan dan di belakang saya. Jadi kalau saya udah mulai drop, saya istirahat sejenak sambil makan permen. Nah, ketika saya istirahat, saya ngelihat 1 sosok laki-laki. Jaraknya sekitar 20 meter di depan saya. Tiap saya duduk, dia ikut duduk menghadap ke arah saya. Penampilannya seperti pendaki pada umumnya. Setelah saya rasa cukup bertenaga, saya mulai jalan. Saya mulai jalan lagi. Sampai berjarak sekitar 10 meter dengan laki-laki tadi. Laki-laki itu kembali berjalan. Dan saat saya duduk, dia juga ikut duduk menghadap saya. Begitu seterusnya sampai akhirnya saya sampai puncak. Dan pas di puncak, saya tanya teman saya yang udah nyampe duluan. Lihat laki-laki yang saya cirikan gak? Dan jawaban mereka adalah tidak. Karena teman-teman saya itu duduk tepat di samping jalur kecil di puncak Mahameru. Saya lihat sekitar dan memang gak ada laki-laki yang sepanjang perjalanan seakan menemani saya di jalur Samin Etek Mahameru. Lanjut, pas turun gak ada gangguan dari makhluk lain. Jadi kita nyampe di Ranukumbolo lagi jam 4:30 sore. Kami langsung mutusin buat turun karena mau kejar jeep yang maksimal sampai jam 9 waktu itu.
Kami pikir sempat terkejar. Nah, baru aja lepas Ranu Kumbolo, kita lewat jalan setapak yang awal saya lihat sosok putih di papan. Urutan jalan, 3 cowok di depan, 2 cewek di tengah, 1 cowok di belakang. Dan saat tengah-tengah jalan, teman saya yang di belakang minta tukar posisi. "Hello, aku cewek loh," disuruh paling belakang. Dan setelah jalan beberapa menit, saya baru tahu kenapa teman saya minta ceng. Karena suara tapak sepatu bener-bener kedengeran jelas. Tiap berhenti mendadak, mereka kadang nabrak lengan atau bahu saya. Wah, rasanya luar biasa. Beberapa kali saya hampir jatuh dibuatnya. Dan gak selesai di situ aja. Udah mulai gelap dan kita semua ngerasa ini jalan kok kayaknya panjang banget. Dan masing-masing dari kita sadar kita ngelewati pohon tumbang yang sama sebanyak 3 kali. Antara kesel dan frustasi ketinggalan jeep. Karena bener aja kita nyampe di gerbang selamat datang pendakian itu sekitar jam 10-an. Berarti butuh 6 jam jalan sampai base camp dengan intensitas istirahat yang jarang. Ya, dari semua kejadian, saya hanya bisa bersyukur masih diberi pertolongan lewat sosok kecil dan lelaki di trek. Dan yang jelas, saya masih diberi kesempatan untuk mendaki gunung-gunung lainnya. Sekian cerita dari saya.